Kami tinggikan Kau di atas segala-galanya Tuhan. Amin. Raja di atas segala raja. Yes. Allah di atas segala Allah. Ya. Penguasa kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami semua ada dalam hadirat-Mu. Bersyukur buat semua yang Kau jadikan buat setiap kami. Terima kasih buat anugerah kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Di waktu-waktu yang terbaik ini. Biarlah Tuhan, waktu-Mu yang terjadi buat setiap kami. Sehingga lebih lagi kami mengerti isi hati-Mu. Lebih lagi kami mengenal kehendak-Mu atas setiap kehidupan kami. Mari Tuhan sore hari ini berbicara buat kami. Biar Roh-Mu yang kudus mengajarkan kami. Menasehati kami, menegur kami. Mengarahkan kami kepada apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami siapkan hati dan kehidupan kami. Untuk supaya firman-Mu mendapatkan tempat yang terbaik sore hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Mari berkata bersama-sama. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bersyukur ada di minggu yang baru, saudara. Saya pribadi mempercayai bahwa tidak ada yang kebetulan bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Amin. Sepanjang hari ini ada 3 pengkhotbah yang berbeda-beda di ibadah raya sepanjang hari ini, saudara. 1, 2, dan 3. Kalau saudara ada di tempat ini, ibadah 3, berarti Tuhan mau berbicara sesuatu spesifik buat saudara sore hari ini. Amin. Tengok kiri kanan katakan, Tuhan mau bicara sesuatu buat dirimu. Iya. Mari Bapak Ibu sepanjang bulan April ini saudara melanjutkan dari akhir Maret kemarin kita masuk dalam doa puasa selama 40 hari dan terus pemberitaan firman dari mimbar ini mengajarkan kita ya memperluas kembali pengertian pemahaman kita supaya waktu kita mengambil keputusan untuk berpuasa bukan karena kita ikut-ikutan. Tapi ada sebuah pemahaman pengertian yang kita bangun sehingga kita bisa melakukan sesuai apa yang Tuhan inginkan, saudara. Ya saya jujur secara pribadi juga sangat menikmati saudara hari-hari ini. Ketika Tuhan terus membaharui, membuka hal-hal yang baru, saudara bahkan mempertemukan, memperluas saudara kapasitas di tengah-tengah kita berpuasa. Di doa-doa puasa saudara kami terus menyerukan bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan. Berdiakonia, memperhatikan orang-orang sakit, orang-orang yang membutuhkan. Dan tahukah saudara bahwa sepanjang minggu kemarin terus Tuhan hubungkan dengan orang-orang itu saudara. Dan saya pribadi memutuskan bahwa ini waktunya Tuhan. Ya, dan saya taat saudara untuk apa yang Tuhan mau kerjakan. Mari Bapak Ibu Saudara gereja Tuhan. Jangan mau ketinggalan. Amin. Kita semua masuk dalam rencana Tuhan yang terindah buat setiap kita. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Matius pasal yang 13. Ada sebuah pembacaan saudara yang ingin saya share sore hari ini. Matius 13 ayat 44 sampai ayat yang ke-46. Kita melihat pemahaman-pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang Tuhan mau buat setiap kita saudara. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Alkitab berkata begini saudara, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Dalam satu perikop ada 2 perumpamaan, saudara. Ada 2 gambaran yang Yesus ceritakan. Hal kerajaan surga itu seumpama, saya suka terjemahan bahasa Indonesia masa kini saudara, menjelaskan, menyederhanakan kata-kata itu dengan begini. Apabila Allah memerintah, jadi hal kerajaan surga tadi dikatakan begini. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Yang pertama, ada orang yang menemukan harta yang terpendam di ladang. Waktu dia temukan, dia pendam lagi,
Saking bersuka cita, dia pulang, dia jual seluruh miliknya, dan dia beli ladang itu. Dan gambaran yang kedua, apabila Allah memerintah, gambarannya seperti ini. Ada orang yang cari mutiara yang indah. Waktu dia temukan mutiara yang sangat berharga itu, dia pergi, dia jual seluruh miliknya, dan dia beli mutiara yang berharga itu, saudara. Ada 3 persamaan yang kita dapatkan dari 2 gambaran ini. Yang pertama, persamaan yang pertama dari 2 gambaran perumpamaan yang ada, saudara. Yang pertama, bahwa sama-sama mereka menemukan sesuatu. Sama-sama kita katakan menemukan. Sama-sama, saudara, 2 orang dalam gambaran yang berbeda ini, perumpamaan ini, saudara, kedua-duanya menemukan sesuatu yang mereka cari. Saudara percayakan prinsip menemukan ya, tidak ada sesuatu pun yang kita temukan tanpa kita cari. Jadi kedua orang ini mereka mencari dan mereka menemukan. Saudara. Alkitab berkata dalam Yeremia 29 ayat 13 sampai 14b, saudara. Firman Tuhan berkata spesifik tentang mencari dan menemukan seperti ini. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, firman Tuhan berkata, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Saya suka tadi pagi, saudara, tidak dikomunikasikan sama sekali. Pastor Jeffrey Teresna di ibadah 1 berkata begini, siapa kita sehingga kita bisa mencari Tuhan yang berkuasa itu? Saudara setuju dengan statement itu? Manusia terbatas, saudara. Siapa kita sehingga kita bisa mencari dan menemukan Tuhan? Sejatinya, saudara, tindakan mencari dan menemukan itu Tuhan yang kerjakan terlebih dahulu. Setuju itu? Waktu murid-murid, orang banyak melihat Yesus duduk dengan orang berdosa, pemungut cukai. Mereka bingung, kok Yesus mau duduk sama mereka? Dan apa yang Tuhan bilang? Ada sebuah perumpamaan, ada orang yang punya 100 domba. Kemudian hilang 1. Apa yang dia kerjakan? Dia tinggalkan 99, dia cari yang 1 itu. Waktu dia temukan yang 1, dia sangat bersuka cita. Saudara. Jadi dari awal Yesus menjelaskan begini, apa saja yang dia kerjakan dalam dunia ini adalah dia datang untuk mencari dan menemukan yang terhilang, saudara. Sebelum kita mencari dan menemukan Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu berinisiatif untuk mencari dan menemukan setiap kita, saudara. Amin. Lah, terus kemudian apa yang kita cari, saudara? Kata mencari dalam Yeremia 29 ayat 13, saudara, saya pelajari lebih dalam Bapak Ibu. Kata mencari bukanlah tindakan fisik, melainkan ekspresi hati. Sama-sama katakan ekspresi hati. Kita nggak mungkin secara fisik mencari Tuhan. Gimana caranya Bapak Ibu? Tuhan nggak kelihatan dalam dimensi yang tidak kelihatan. Kita di sini. Gimana caranya kita cari Tuhan? Mencari Tuhan bukanlah tindakan fisik, melainkan ekspresi hati. Makanya kata mencari dalam Yeremia 29 ayat 13 itu, bahasa aslinya, saudara, ada penjelasan yang berkata membutuhkan. Ada yang berkata menginginkan. Untuk bertanya dan meminta. Jadi ternyata hati yang mencari Tuhan adalah ekspresi hatimu ketika engkau menginginkan Tuhan lebih daripada yang lain. Jeritan hati yang membutuhkan Tuhan lebih daripada yang lain, saudara. Rasanya itu yang kita perlukan di hari-hari kita berpuasa ini, saudara. Bukan tindakan fisik, saudara, menahan lapar sepanjang hari. Orang dunia pun bisa lakukan itu. Mau weight loss, yuk diet, tahan lapar. Ya, nggak makan nasi. Wah, kelaparan menderita. Kemudian naik asam lambung, UGD, saudara ya, infus. Mari lihat, saudara.
bukan tindakan fisik yang menjadi tujuannya. Tapi apakah Tuhan menemukan hati yang membutuhkan dia, menginginkan dia, bertanya, meminta dia, saudara. Ketika kita mencari hati yang membutuhkan, menginginkan, Alkitab berkata, Tuhan akan memberi kamu, kita menemukan dia. Kata menemukan berarti memperoleh, mendapatkan, bertemu, saudara. Wah. Tuhan bukanlah Tuhan yang sulit untuk ditemui, Bapak Ibu. Kalau saudara punya pengalaman ketemu dengan seseorang yang sulit di dalam dunia ini, saudara ya. Mau janjian susah, ketemu susah. Jangan bawa gambaran itu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah sulit ditemui. Hatimu yang harus mulai lebih dahulu. Mari lihat saudara. Ekspresi hati memang tidak kelihatan. Saudara gak mungkin menjudge satu sama lain, ekspresimu kurang bagus, ekspresi hatimu kurang bagus. Gak bisa saudara. Ya, kita cuma lihat ekspresi wajah. Udah ditambah tutupin masker sekarang lebih tambah tidak kelihatan saudara ya. Ini lagi tertawa kah? Muram kah? Gak bisa dibedakan lagi hari ini. Yuk foto, yuk foto. Semua dengan masker, gak tahu ada yang tersenyum atau tidak di foto saudara. Ya, sekarang semua tertutupi. Ekspresi hati apalagi saudara. Gak ada kita bisa lihat ekspresi hati orang lain saudara. Tapi mari lihat ini. Kesungguhan hati dan hati yang hanya sekedar atau pura-pura itu sangat dapat bisa dibedakan saudara. Ekspresi hati yang sungguh-sungguh dengan ekspresi hati yang biasa-biasa, sekedar pura-pura, itu sangat bisa dibedakan dari mana, saudara? Orang yang sungguh-sungguh mencari akan terus mengalami pertumbuhan dalam pengenalan dan pemahaman, saudara, akan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mencari akan terus mengalami pertumbuhan dalam hal apa? Pengenalan, pengertian, pemahaman, hubungan akan terus bertumbuh. Sedangkan yang pura-pura, yang sekedar pasti tinggal di tempat. Stuck, saudara. Gak kemana-mana. Kemudian terikat yang namanya tindakan fisik agamawi. Saudara. Tapi hati yang sungguh-sungguh akan mengalami pertumbuhan, Bapak Ibu. Kita masuk di persamaan yang kedua. Waktu mereka menemukan, ya kembali ke perumpamaan tadi ya. Waktu mereka menemukan, di ayat yang ke-44 berkata, oleh sebab sukacitanya. Mari lihat ini saudara. Orang yang pertama, waktu dia temukan kesungguhan hati, ya sungguh-sungguh dia cari saudara. Yang menjadi perbedaan dengan yang sekedar adalah begini. Dia kenal betul apa yang dia cari. Saudara setuju itu? Coba saudara renungkan lagi kata-kata ini, saudara, perumpamaan ini. Ya. Waktu dia cari, dia temukan, saudara, di dalam tanah itu dia gali, dia temukan. Dia sangat tahu itu harta yang berharga, saudara. Dari mana dia tahu? Saya percaya karena dia bertumbuh pengenalan, pengertian, pemahaman apa yang dia cari. Setuju? Makanya di gambaran yang kedua pun sama. Waktu dia mencari mutiara yang bernilai, Alkitab berkata, waktu dia temukan mutiara yang sangat berharga itu. Dia jual semua yang lain, dia ambil mutiara yang keterangan sifatnya berkata sangat berharga itu. Dari mana keterangan itu bisa datang? Karena pengertian, pengenalan, dan pemahaman apa yang dia cari. Jadi orang yang sungguh-sungguh, waktu dia temukan apa yang dia cari, ada sebuah luapan ekspresi saudara. Ayat 44 berkata dia sangat bersuka cita waktu ditemukan itu. Karena dia kenal betul apa yang dia temukan. Dia ngerti betul apa yang dia temukan. Dia sangat bersuka cita. Bukankah saudara waktu kita renungkan dalam kehidupan kita, betul.
kalau sesuatu yang tidak kita ngerti, saudara, waktu kita temukan pun pasti luapan ekspresi kita biasa-biasa, saudara. Betul? Duh, biasa ini apa ini? Tapi coba kalau ada orang datang begini, wih, ini barang antik dari zaman Cina dulu. Kok bisa nyasar di Betani Manado? Waktu dia temukan, wah, dia sangat bersuka cita. Betul, dari dinasti Yin and Yang. Gitu ya. Saya ngarang, saudara ya, contoh. Wih, dari dinasti kira-kira 5.000 tahun yang lalu. Dia sangat bersuka cita. Karena apa? Ada pengenalan, pengertian, pemahaman, saudara. Itu yang menjadi perbedaannya. Orang gak bisa lihat ekspresi hati kita. Ya, tapi yang membedakan adalah ada sebuah luapan waktu saudara menemukan apa yang saudara anggap berharga itu. Atas dasar pengenalan, pengertian dan pemahaman itulah masuk ke persamaan ketiga. Yaitu saudara, mereka sama-sama memilih. Mereka sama-sama menemukan, mereka sama-sama mengenal apa yang mereka temukan. Mereka kemudian memilih, saudara. Orang yang pertama, dia pendam baik-baik ya. Jangan sampai ada orang yang tahu. Dia gali mungkin 250 meter ke dalam ya. Menyaingi sumur bor, Bapak Ibu. Dia gali, dia tutup rapat-rapat. Dia pulang, dia jual semua miliknya. Dia memutuskan keputusan terpenting dalam hidup hari itu. Melepaskan semua yang lain dan hanya pilih apa yang berharga buat dia. Gambaran yang kedua sama, saudara. Dia dapatkan mutiara yang sangat berharga itu. Dia pulang, dia jual semua miliknya. Dan dia beli mutiara yang sangat berharga itu, saudara. Hari-hari ini, saudara, pengenalan kita kepada Tuhan, ujiannya cuma satu. Bagaimana kita memilih hari-hari ini, saudara? Dalam kehidupan setiap kita terus diperhadapkan dengan pilihan. Pengenalanmu akan menentukan apa yang kita pilih hari-hari ini. Ketika hati mencari, menemukan, karena mengenal, maka apakah kita akan tetap memilih Tuhan dan meninggalkan yang lain? Ketika hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara. Yang hati yang membutuhkan, menginginkan Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkata, engkau punya akses untuk menemukan aku. Saudara, bangun pengenalan itu, bangun pengertian itu, bangun pemahaman itu. Kemudian datang ujiannya, apakah saudara akan tetap memilih Tuhan dibandingkan yang lain, saudara? Coba kita lihat Lukas 10 ayat 38 sampai 42, saudara. Sebuah kisah yang pasti kita sudah tahu. Lukas 10 38 sampai 42, waktu saya renungkan ini, saudara, saya dapat dari sini Bapak Ibu. Lukas 10 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Dicatatkan nama pertama yang muncul itu Marta. Dia terima Yesus karena pasti dia kenal Yesus, saudara. Dia terima. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Ya, kalau boleh saya perpanjang, perhalus lagi, Marta, Marta kasihan. Engkau khawatir
dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Perhatikan kata-kata ini saudara. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Setiap kita, saya ulang saudara, akan terus diperhadapkan dengan pilihan. Dan pilihannya saudara cuma dua. Saudara mau terus berpegang pada kebenaran diri sendiri atau saudara mau memegang kebenarannya Tuhan? Selalu hanya dua itu saudara. Marta sibuk dalam pemahaman dan pengertian dia. Dia punya sebuah kebenaran. Ini cara saya melayani. Saya siapkan semuanya, makan, minum, saya siapkan semuanya. Ya. Ini yang Marta bangun saudara ya, kebenaran diri sendiri. Ini yang saya lakukan, pelayanan buat Tuhan. Makan, minum, pokoknya puas ya. 36 macam makanan tersedia hari itu. Kata Marta. Tapi lihat Tuhan bilang begini di ayat 41 saudara. Setiap saat kita memilih kebenaran diri sendiri, cuman ini yang kita dapat. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Setiap saat kita memilih kebenaran diri sendiri, cuman itu yang menjadi bagian kita. Kita hanyut dalam kekhawatiran, kita menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kemudian Tuhan bilang, tetapi hanya satu yang kau perlu. Bukan yang tadi, satu ini yang diperlukan. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Setiap saat saudara memilih Tuhan dan kebenarannya, itu pilihan yang terbaik, saudara. Amin. Itu bagian yang terbaik yang kata Tuhan Yesus tidak akan dapat diambil daripadanya. Mari lihat kehidupan kita hari-hari ini saudara. Seberapa sering kita memilih pilihan yang terbaik itu? Atau kita keseringan terus pilih apa yang kita anggap baik saudara. Apa yang dalam kebenaran diri kita, ini yang paling benar, ini yang paling baik, ini yang harus saya lakukan. Kita akan sama-sama lihat sore malam hari ini saudara bahwa setiap keputusan kita, setiap pilihan kita itu ada konsekuensi. Berapa banyak yang setuju boleh lambaikan tangan? Gak ada satupun keputusan kita saudara yang tidak ada konsekuensinya. Gak ada saudara. Setiap keputusan pilihan itu ada konsekuensi. Ya. Saudara ingat kan bulan Maret, perenungan kita sepanjang bulan Maret adalah kisah Yakub dan Esau. Ingat ya, semua ikuti ya, dibahas dari banyak angle saudara, para pembicara di tempat ini. Nah, mari perhatikan apa kata perjanjian baru saudara. Penulis Ibrani dalam Ibrani 12 ayat 16 sampai 17 Bapak Ibu. Itu saya cari Bapak Ibu, saya lihat kembali karena ada kata-kata yang menarik yang perlu kita perhatikan. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Jadi kisah yang di perjanjian lama itu diceritakan kembali. Ya, dikutip saudara. Ayat 16-17 berkata begini. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Kalimat nafsu yang rendah terjemahan lain berkata, dia cabul dan tidak menghargai hal-hal yang rohani. Jangan ada orang yang menjadi cabul dan tidak menghargai hal-hal yang rohani, di mana dia jual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Yang waktu kita kembali di perjanjian lama, kisah yang diceritakan saudara di bulan Maret itu. Karena dia lapar saudara. Dia suka berburu, dia pulang, dia lapar. Wajar nggak saudara kalau saudara lapar, saudara cari makanan? Wajar ya.
Makanya itu kebenaran yang dia bangun. Saya ini sudah sangat lapar, sudah mau mati. Guna apa lagi hak kesulungan itu kalau sebentar lagi aku mati? Ambil, tukar, mana makanan itu yang enak. Dia memilih berdasarkan apa? Kebenaran dirinya sendiri. Lapar ini, lapar. Saudara tahu kan sebagian orang, gak semua ya. Waktu lapar saudara, jadi Hulk saudara ya. Rese, saya termasuk salah satu ternyata. Di 1 minggu puasa awal, Tuhan perlihatkan itu buat saya bertobat Bapak Ibu. Saya jadi sangat cerewet waktu kelaparan. Saya terus bicara. Sampai akhirnya Ibu Gembala Mam bilang, ayo latih tubuhmu. Saya salah. Saya mulai saudara, diam, kontrol. Saudara. Kita bisa untuk membenarkan diri. Lapar ini. Jangan ganggu lapar ini, gitu ya. Wajar dong kalau saya marah, wajar dong kalau saya sensi lapar. Tahu nggak saya berpuasa? Tahu nggak kalau saya berpuasa ini hari yang ke-14? Kamu, kita bangun kebenaran diri sendiri, saudara. Dan mari lihat ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika Esau hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saya suka kata bahwa kemudian. Saudara pulang bawa kedua kata ini saudara. Tidak ada satu pilihan pun dalam dunia ini yang tidak ada konsekuensinya. Dua kata ini akan datang buat setiap kita. Waktu engkau memilih sesuatu, bahwa kemudian satu saat nanti saudara akan terima konsekuensi dari apa yang saudara lakukan, apa yang saudara pilih. Esau dalam keadaan lapar, dia tukar, dia nyaman, dia kenyang, dia enggak terima konsekuensi hari itu saudara. Tapi kata firman Tuhan, kemudian satu waktu kelak, ketika dia hendak menerima berkat itu, apa yang firman Tuhan katakan? Dia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Sekalipun ia cari dengan mencucurkan air mata. Makanya dunia bilang begini, penyesalan selalu datang terlambat. Karena kalau datang di depan namanya pendaftaran. Bukankah kita sering seperti ini? Karena kita tidak terima konsekuensi secara langsung. Kita lakukan sembrono, saudara, lakukan masa bodoh. Masa bodoh kita lakukan seperti Esau. Kita pilih semua yang menurut kita benar. Waktu ada orang yang menyakiti kita, kita pakai mentalitas victim itu. Korban, kan saya korban. Kan dia sakiti saya, wajar dong kalau saya balas dia. Wajar dong kalau saya kemudian pakai orang untuk buat dia menderita. Wajar dong, kan saya korban, dia lebih dulu. Kita ambil keputusan diri sendiri. Tanpa kita sadar, kemudian waktu kita mau perbaiki kesalahan, kita tidak beroleh kesempatan itu lagi, saudara. Sekalipun mencucurkan air mata. Tapi perhatikan ini saudara, bahwa kemudian itu enggak cuman orang yang salah memilih. Saudara yang tepat memilih pun tetap berlaku buat kita. Waktu saudara pilih Tuhan dibandingkan yang lain, tidak serta-merta kemudian saudara dapatkan konsekuensi yang baik buat saudara. Saudara ingat kisah Yakub yang tadi? Di sungai Yabok dia bergumul dengan Allah. Malaikat Allah, dia bergumul saudara. Kita mencatatkan kata-kata yang sangat heroik. Dia terus berpegang dan tidak melepaskan. Laki-laki itu saudara. Malaikat Allah dalam rupa laki-laki. Dia tidak melepaskan. Sampai dipukul pangkal paha dia tidak melepaskan. Dan dia berkata,
sebelum engkau memberkati aku. Yakub memilih keputusan yang tepat, pilihan yang tepat. Dia pegang apa yang menjadi sumber pertolongan buat dia. Dia tahu, dia kenal apa yang dia cari, dia temukan, dan dia pegang terus, saudara. Tidak melepaskan, kata firman. Sampai engkau memberkati aku, kata Yakub. Maka kita berkata, malaikat Tuhan Allah itu memberkati Yakub. Betul? Diganti namanya Israel. Yang bergulat melawan Allah dan menang. Wah. Setelah itu apakah Esau tiba-tiba rapture, saudara? Iya? Enggak kan? Sudah dengar 4 minggu berturut-turut kan? Enggak. Yakub tetap harus jalan menghampiri Esau. Esau tidak pernah meninggalkan, saudara. Esau tetap ada, datang dengan 400 orang. Jadi Yakub setelah dia memilih keputusan yang terbaik, ya, bahwa kemudian itu pun tetap berlaku buat dia. Gak serta-merta doa dia dijawab, pergumulan dia diangkat, ya. Tuhan kasih mujizat supranatural, gak terjadi serta-merta. Ada bagiannya Yakub, dia harus jalan dalam kerendahan hati. Dia sujud menyembah sampai dia berjumpa dengan Esau. Tapi lihat, keputusan yang terbaik itu selalu memberikan upah yang baik, saudara. Esau gak bunuh dia, walaupun Esau bisa bunuh dia. Dalam kemarahan yang dia ditipu dalam kemarahan, dia bilang akan kubunuh adikku itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Waktu berjumpa dengan Yakub, my God, saudara, Yakub dipeluk. Bukan cuman peluk, dia cium, saudara. Ketika saudara memilih keputusan yang tepat, yaitu memilih Tuhan dan kebenarannya, satu saat nanti, satu waktu kelak, setiap kita akan terima bahwa kemudian itu pertolongan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, saudara, orang yang sungguh-sungguh mencari aku akan mendapatkan upah. Tuhan menyediakan upah, Ibrani 11, untuk orang yang sungguh-sungguh mencari aku. Tapi ada fase itu, Bapak Ibu, bahwa kemudian, tadi di ibadah raya 1 saya mengulang kembali. Pastor Jeffrey bilang begini, saudara. Iman bukan hanya keberanian untuk bertindak. Wah, itu bagian positifnya kan. Saya beriman, saya bertindak, mempercayai Tuhan. Tetapi iman juga kesabaran untuk menunggu. Saudara. Itu juga iman. Jadi iman untuk saudara memilih, saya mau memilih keputusan yang terbaik. Mungkin saudara nggak langsung terima rewardnya. Mungkin belum. Iman itu kesabaran untuk menunggu atau menanti, saudara. Amin. Karena satu waktu nanti akan datang waktunya, dia datang dan memberikan itu buat kita. Perumpamaan Tuan yang memberikan talenta. Saya tutup dengan kisah ini, saudara. Dikatakan Tuan itu bagi talenta. Dia panggil, dia percayakan. 5, 2, 1 dan dia pergi. Saya suka Matius 25 ayat 19 berkata begini, saudara. Lama sesudah itu. Jadi konteks bahwa kemudian, saudara, itu dieksplorasi lebih bagus, saudara ini. Lama sesudah itu. Jadi waktu dia pergi, dia gak pernah bilang, kita pergi 30 hari ya, kembali ya. 3 bulan ya saya kasih waktu, atau 12 bulan ya 1 tahun. Enggak, saudara. Dia hanya pergi dan firman Tuhan berkata, lama sesudah itu, pulanglah Tuhan hamba-hamba itu. Lalu mengadakan apa? Perhitungan dengan mereka. Gak ada pilihan yang tidak ada konsekuensi. Satu waktu kelak akan ada perhitungan antara kita dengan Tuhan. Apa pilihanmu? Yang pilih, yang dapat 5 dan 2 dan memilih, gak pernah disuruh. Mereka memilih, mengusahakan, mengerjakan, membudidayakan, mengembangkan. Mereka pilih, saudara itu. Mereka dikatakan apa? Kamu hamba yang baik dan setia. Ambil ini. Yang 5 dia terima 10. Yang 2 dia terima 4. Diberikan kelimpahan, pertambahan.
Yang satu memilih dalam kebenaran diri sendiri. Saya tahu Tuhan itu Tuhan yang jahat. Yang menuai di mana Tuhan tidak pernah menabur. Makanya saya simpan itu di tanah. Lihat itu saudara. Dia pilih kebenaran diri sendiri. Nah kita berkata, waktu Tuhan mengadakan perhitungan. Kau hamba yang jahat dan malas. Diambil dan dijebloskan saudara. Gambaran ini datang buat kita. Pengejaran lahiriah tidak pernah menghasilkan apapun. Setuju? Pengejaran lahiriah tidak pernah menghasilkan apapun. Pengejaran pengenalan akan Tuhan yang bisa menolong kita memilih hal yang baik. Memilih apa yang tepat, yang berguna bukan cuma untuk hari ini, sampai pada kekekalan. Allah menyediakan upah buat orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apa keputusan kita hari ini, saudara? Maukah kita, biarpun gak nyaman, tapi saya tetap mau pilih kebenaran Tuhan. Gak nyaman ditindas, menderita, gak nyaman, saudara. Saya mau tetap pilih Tuhan dan kebenarannya. Kita berkata, waktu kita pilih kebenaran Tuhan, semua ditambahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, biarlah Engkau yang terus melanjutkan Tuhan dalam setiap hati dan pikiran kami. Engkau yang kenal siapa kami. Kalau ada pribadi-pribadi yang selama ini terus-menerus memilih keputusan yang salah, menyakiti hatimu, mendukakan hatimu. Para generasi muda yang hadir sore hari ini Tuhan, hamba berdoa. Biarlah hari ini kami semua menemukan Engkau dan kebenaran-Mu itu harta yang paling berharga. Yang tidak akan pernah kami tukarkan dengan yang lain. Justru kami akan meninggalkan semua yang lain seperti Paulus berkata. Yang dulu menjadi keuntungan sekarang kau anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus. Semua yang lalu ku anggap sampah. Ku melepaskannya. Supaya aku memperoleh Kristus. Biar sore hari ini Tuhan. Tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Pergumulan-pergumulan kehidupan. Gereja-Mu memilih keputusan yang tepat. Untuk memilih Engkau dan kebenaran-Mu. Walaupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Walaupun dalam keadaan yang tidak nyaman. Kami akan tetap memilih seperti Maria. Memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Kuatkan setiap kami. Kasih karunia-Mu lah yang menopang kehidupan kami Tuhan. Buka mata kami untuk melihat Engkau sumber kehidupan, sumber pertolongan yang kami butuhkan hari-hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Yesus bersama berkata,